Yang ketiga, pimpinan, peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatera harus kita tahan atau tidak sampai terulang misalnya di Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur, pimpinan, Pak Menteri, sangat rawan terjadi bencana seperti yang terjadi di Pulau Sumatera dan Aceh. Kenapa? Karena di sana ada banyak perusahaan raksasa, Pak Menteri, yang bergerak di sektor pertambangan. Ada PT KPC, ada Beraukol, ada Indominco, ada PT Bayan, ada PT ITM Group, dan Kideko dan banyak lagi perusahaan tambang yang terus-menerus menggunduli hutan dan tentu saja mencemari sungai dan mencemari air di sana. Oleh karena itu, pimpinan dan Pak Menteri yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mohon agar ada langkah-langkah mitigasi. Saja Pak Menteri dan jajaran, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan fraksi PKB, Pak Udim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Pimpinan Komisi 12 yang saya hormati, para anggota Komisi 12 yang saya banggakan, yang terhormat Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Wakil Menteri Lingkungan Hidup, dan para deputi beserta jajarannya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya juga akan mengulang pernyataan teman-teman, yaitu atas nama fraksi PKB turut berduka yang dalam atas musibah yang terjadi di provinsi atau Pulau Sumatera, terutama Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Semoga bencana ini segera diatasi dan korban yang masih terisolir segera ditangani dengan baik. Kedua, pimpinan, saya juga mengapresiasi atas kinerja Pak Menteri Lingkungan Hidup, terutama di sektor pengelolaan sampah. Karena kami rasakan, Pak Menteri, program Bapak luar biasa, sangat dirasakan langsung oleh masyarakat di lapisan paling bawah. Dan semoga ke depan program ini ditingkatkan sehingga kemanfaatannya lebih luas lagi dinikmati oleh masyarakat. Namun mungkin Pak Menteri, yang menjadi pertanyaan saya adalah, udah berapa banyak kabupaten kota atau industri yang mampu mengelola sampah ini menjadi industri atau menjadi energi maksudnya. Nah, ini mungkin nanti mohon diberikan datanya, karena kebetulan saya dari Dapil Kalimantan Timur dan saya sudah koordinasi dengan Pak Wali Kota Samarinda bahwa Pemkot Samarinda juga punya rencana untuk melakukan pengolahan sampah menjadi energi. Tentu butuh dukungan Pak Menteri. Yang ketiga, pimpinan, peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatera harus kita tahan atau tidak sampai terulang misalnya di Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur, pimpinan, Pak Menteri, sangat rawan terjadi bencana seperti yang terjadi di Pulau Sumatera dan Aceh. Kenapa? Karena di sana ada banyak perusahaan raksasa, Pak Menteri, yang bergerak di sektor pertambangan. Ada PT KPC, ada Beraukol, ada Indominco, ada PT Bayan, ada PT ITM Group, dan Kideko dan banyak lagi perusahaan tambang yang terus-menerus menggunduli hutan dan tentu saja mencemari sungai dan mencemari air di sana. Oleh karena itu, pimpinan dan Pak Menteri yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mohon agar ada langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh Pak Menteri Lingkungan Hidup agar peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatera tidak terjadi di Kalimantan Timur. Karena sekali lagi, Kalimantan Timur sangat rawan terjadi bencana seperti yang terjadi di Pulau Sumatera.
Kenapa? Karena ada di sana Pak Menteri, ada kurang lebih 1.700 lubang tambang yang belum direklamasi. Dan udah menelan korban ada 51 anak yang meninggal di lubang tambang. Jadi ini baru korban yang meninggal di lubang tambang. Belum korban yang atas kejadian bencana seperti di Pulau Sumatera. Jadi saya kira konkret pimpinan dan Pak Menteri, mohon kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan AMDAL dan seterusnya, tolong diperketat. Supaya apa? Supaya dalam rangka memitigasi atau meminimalisir terjadinya bencana yang luar biasa menelan korban di Pulau Sumatera. Itu saya kira pimpinan, sekali lagi mohon atensi Pak Menteri dan Pak Wamen dan beserta jajaran Kalimantan Timur, kalau bisa ditangani serius, jangan sampai terjadi seperti di Sumatera. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan fraksi PKS, Pak Jalal. Atau siapa yang menyampaikan? Oh, Pak Jalal, Saya dulu ya. silakan. Ya, terima kasih pimpinan yang sama-sama kita hormati, pimpinan dan anggota Komisi 12, Pak Menteri LH, Pak Wamen dengan seluruh jajarannya. Pertama, melengkapi yang disampaikan teman-teman, saya kira kita menyampaikan duka yang mendalam ya atas musibah banjir dan longsor yang terjadi terutama di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Izin saya menyampaikan 3 hal mungkin agak panjang. Yang pertama, refleksi buat kita semua. Yang kedua, saya sharing-sharing terkait pemaparan Pak Menteri tadi. Dan yang ketiga, ada aspirasi terkait dengan pencemaran setu dan limbah. Izin, saya kira semua agama kita pasti yang ada di Indonesia ini sangat concern, sangat perhatian dengan masalah keseimbangan alam. Izin pimpinan saya membacakan ayat ya, karena ini sangat relevan dengan terkait keseimbangan lingkungan. Surat Ar-Rahman ayat 1-9, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tabghaw fil mizan, wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ar-Rahman yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Dia menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan bintang serta pepohonan bersujud, dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia letakkan neraca atau keadilan atau keseimbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan atau keseimbangan atau keadilan, dan tegakkanlah timbangan, keadilan atau keseimbangan itu dengan adil dan jangan mengurangi neraca. Pimpinan anggota dan hadirin semua juga Menteri LH dengan seluruh jajarannya, gemuruh banjir dan longsor dahsyat telah melanda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Korban jiwa berjatuhan dan ratusan jenazah ditemukan berbaur dengan longsoran tanah mencapai 605 korban jiwa hingga 3 Desember 2025 data BNPB. Ini bukanlah sekedar siklus alam biasa, ini adalah tangisan alam yang tak tertahankan, sebuah cerminan tragis dari rusaknya keseimbangan ekologis akibat abai dan keserakahan. Hati nurani kita tentu tersentak, apakah kita rela melihat masa depan anak cucu kita dipertaruhkan demi keuntungan segelintir korporasi hari ini. Pada tahun 2000-an, kawasan hutan kita masih tercatat seluas 15 juta hektar, dan kini tersisa hanya sekitar 5 juta hektar. Deforestasi dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat praktik-praktik pertambangan, perkebunan, dan bisnis lain yang kurang bertanggung jawab telah merusak tanah Sumatera, juga wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan telah menjadi bom waktu ekologis, menelanjangi hutan sebagai penjaga air dan membiarkan bumi kita luruh dalam bencana. Kita tidak bisa lagi berdiri di posisi abu-abu. Kementerian LH harus menjadi benteng utama dan garda terdepan yang tak tergoyahkan buat anak cucu dan masa depan generasi kita, bukan sekedar pelengkap administratif.